Halo Pak Franciscus Laraba dan juga para penonton sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Unika Atmajaya BSD. Kami dari kelompok 4, kelas pengantar ekonomi mikro sesi Z. Pada kesempatan kali ini, saya Devina Utami dan juga kedua teman saya, yaitu Agnestia Widya Rahayu dan juga I Gusti Ayumade Dinita Oktavena Putri, akan memaparkan materi mengenai the markets for the factors of production. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Frans dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Devina Utami bersama kedua rekan saya yaitu Agnes dan juga Dinita akan mempresentasikan mengenai chapter 18 yaitu pasar untuk faktor-faktor produksi. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi the demand for labor atau permintaan tenaga kerja. Di situ ada sebuah grafik, yaitu grafik perusahaan. Di dalam the demand for labor ini terdapat perusahaan pemaksimum laba kompetitif, dan pada grafik tersebut, pada grafik A menggambarkan mengenai penawaran dan permintaan apel menentukan harga apel, sedangkan pada grafik B menggambarkan penawaran dan permintaan pemetik apel. Pada the competitive profit maximizing firm ini terdapat competitive firm atau kita mengandaikan sebuah perusahaan itu kompetitif baik di pasar apel atau perusahaan sebagai penjual dan di pasar pemetik apel atau perusahaan sebagai pembeli. Nah, di competitive firm ini terdapat itu kehadiran sebuah perusahaan itu tuh berdampak kecil. Keberadaan suatu perusahaan berdampak kecil terhadap harga apel atau upah yang dibayarkan untuk pemetik apel, karena ada banyak perusahaan lainnya yang menjual apel dan mempekerjakan pemetik apel. Dan juga jumlah upah yang diberikan bergantung pada kondisi pasar. Contohnya, setiap terjual 1 kg apel, maka upah seorang pemetik apel itu adalah Rp50.000. Lalu berikutnya di competitive profit maximizing firm itu terdapat profit maximizing atau perusahaan yang ingin memaksimalkan keuntungan. Nah, pada perusahaan yang ingin memaksimalkan keuntungan ini, perusahaan peduli dengan jumlah pekerja dan apel yang dihasilkan. Hal ini karena ia akan menghitung berapa jumlah apel yang terjual dan berapa keuntungan yang didapatkannya. Rumus profit itu sendiri adalah total penjualan dikurangi dengan total biaya produksi. Devina, kalau kita melihat daripada profit maximizing di dalam konteks kapitalisasi modal ataupun tenaga kerja yang sudah dilakukan itu, kira-kira menurut kamu orientasi daripada penggunaan faktor produksi yang kamu sebutkan di dalam konteks tenaga kerja dengan eksempel yang kamu menyangkut tenaga kerja apel, artinya bahwa setiap penambahan tenaga kerja apel memberikan tingkat output yang dihasilkan, kalau tidak salah gitu. Kira-kira mengapa analogi itu kamu sampaikan di dalam konteks exercise daripada profit maximizing itu? Kenapa demikian, Devina? Perusahaan itu kan peduli dengan jumlah pekerjaan dan apel yang dihasilkan. Iya. Ketika mereka mau memaksimalkan sebuah profit, maka mereka tuh harus memberikan upah kepada para pekerja pemetik apel sehingga ada pengeluaran yang mereka keluarkan. Namun mereka juga, para pemetik itu kan akan menghasilkan apel yang bisa dijual. Maka dari itu tuh mereka harus menghitung berapa banyak pengeluaran untuk membayar upah para pekerja dan juga berapa pendapatan yang mereka bisa dapatkan dari para pekerja yang menghasilkan apel tersebut. Nah, pengeluaran dan pendapatan tersebut harus mereka hitung sehingga mereka tuh bisa berapa pekerja yang harus mereka kerjakan agar mereka tuh mendapatkan sebuah keuntungan dan keuangan mereka tuh tidak mengalami kerugian hanya untuk membayar pekerja, tapi mereka tetap mendapatkan keuntungan dari apel-apel yang para pekerja itu petik. Oke. Lalu saya akan menjelaskan mengenai the production function and the marginal product of labor atau fungsi produksi dan produk marginal tenaga kerja. Di situ terdapat grafik dari fungsi produksi dan juga produk marginal tenaga kerja. Yeah. Nah, pada grafik ini menjelaskan bahwa sebuah perusahaan itu tuh harus mempertimbangkan bagaimana jumlah tenaga kerja mempengaruhi jumlah output atau jumlah penjualan yang dihasilkan. Yeah.
Karena pemetik apel itu mempengaruhi jumlah apel yang dapat dipanen dan dijual, seperti yang saya katakan sebelumnya. Ya. Nah, pada kolom 1 itu menunjukkan berapa jumlah pekerja. Pada kolom 2 menunjukkan jumlah apel yang dipanen oleh para pekerja setiap minggu, dan pada kolom ketiga menunjukkan produk marginal atau tambahan tenaga kerja, peningkatan jumlah output yang dihasilkan oleh 1 unit tambahan tenaga kerja. Pada aspek ini, dia merasionalisasikan dari sisi setiap penjumlahan tenaga kerja itu memberikan hasil dengan cost yang dia keluarkan, begitu ya? Gitu. Iya, Pak. Nah, tapi cost yang dia keluarkan, mengapa marginal profit itu memberikan implikasi positif terhadap penggunaan tenaga kerja itu? Itu kenapa, Devina? Nah, kenapa dia selalu memberikan positif di dalam marginal profit itu? Karena ketika value of the marginal product of labor itu kan adalah hasil dari perkalian labor dan juga output, Pak. Nah, ketika mengerjakan sebuah pekerja, maka mereka akan menghasilkan sebuah output. Seperti yang saya tadi katakan, kan para perusahaan tuh harus mempertimbangkan berapa labor yang mereka pekerjakan dan juga berapa output yang mereka keluarkan. Nah, ketika mereka melakukan kayak memperkirakan berapa labor dan juga output yang dihasilkan, ketika mereka memperkirakan hal tersebut dengan benar, perusahaan tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan, sehingga value of the marginal product itu akan tetap positif. Ya, bagus, Devina. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat daripada simulasi dengan penggunaan tenaga kerja dan jumlah yang dihasilkan, itu memberikan implikasi kepada bagaimana terjadi perubahan terhadap yang namanya marginal product labor maupun value di dalam marginal product serta cost yang akan mereka bayar ya, atau biaya yang akan gaji yang akan diberikan di dalam konteks. Pada orientasi itu seperti yang Devina sampaikan, bahwa memang benar sekali bahwa apapun cost yang akan dikeluarkan itu memberikan implikasi kepada berapa jumlah tenaga kerja yang akan digunakan begitu. Jadi Anda jangan terpengaruh kepada option daripada 3, 4, 5, 6 itu di atas. Tapi Anda harus melihat kepada patokan di dalam perubahan berapa labornya dan berapa outputnya. Nah itu. Sedangkan persamaan di dalam MPL maupun FMPL maupun juga wage maupun juga profit, perubahan profit, marginal profit, itu adalah bagian daripada persamaan yang menghasilkan kontribusi berapa marginal profitnya, tetapi reorientasinya kepada aspek di dalam labor maupun output, tenaga kerja maupun output itu. Itu yang harus dilihat. Seperti yang Devina katakan, apapun yang dilakukan bahwa orientasinya kepada tenaga kerja dan hasil yang akan diperoleh begitu. Jadi semakin Anda menambah kerja, semakin ada penambahan output yang digunakan. Nah, akan tetapi teman-teman sekarang, kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini kan dengan berbagai perubahan teknologi akan mempengaruhi ini juga begitu. Nah, misalnya Devina, kalau terjadi di dalam konteks terminologi aspek yang kamu jelaskan ini, dengan kita melihat realita di dalam pelaksanaan jalan tol misalnya, itu bukan masuk faktor lain ya, teknologi itu, sehingga karyawan itu tidak seperti orientasi kepada simulasi yang ini kita gunakan. Nah, kenapa demikian dalam konteks teknologi mempengaruhi pengurangan daripada tenaga kerja itu sendiri? Kira-kira gimana menurut Devina ataupun teman-teman di sini melihat rasionalisasi dalam proses perubahan teknologi? Dia asumsinya kita melihat bahwa kalau simulasi yang digunakan semakin menambah tenaga kerja, maka output yang dihasilkan. Tetapi ada faktor lain, faktor luar, teknologi masuk, tenaga kerjanya tidak digunakan. Nah, di dalam perhitungan ini, kira-kira menurut kamu gimana? Ini hanya logika berpikir aja, kita discuss ya. Nah, terlepas semuanya orientasinya ke sini. Kira-kira gimana menurut kamu? Mungkin bisa saya bantu, Pak? Ya, silakan. Dengan perubahan teknologi pastinya ada pergerakan kurva dan lain sebagainya sih, Pak, di dalam tenaga kerja. Mungkin lapangan pekerjaan semakin dikit, juga terus abis itu peluangnya juga semakin sedikit. Namun hal itu juga berpengaruh sih, Pak, pada kemajuan kehidupan juga, karena teknologi itu juga penting bagi kita juga harus mengikuti dan selaras. Jadi ya kita harus mempertimbangkan dan
kayak melakukan berbagai cara, gimana sih caranya untuk kita tetap bisa produktif dengan seiring dengan perjalannya waktu dan perkembangan teknologi itu sendiri, Pak. Bagus. Ada pertanyaan dari teman-teman lain? Kalau tidak ada, lanjut, silakan. Bagus. Oke, selanjutnya saya akan mengatakan bahwa di the production function and the marginal product of labor itu mengandung salah satu dari 10 prinsip ekonomi, yaitu seseorang berpikir rasional pada keuntungan atau marginity. Mengapa demikian? Karena dalam fungsi produksi dan produk marginal tenaga kerja menganut prinsip ini, di mana perusahaan akan memutuskan berapa jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah keuntungan. Nah, ketika jumlah tenaga kerja meningkat, maka produk marginal tenaga kerja akan menurun. Artinya adalah proses produksi menunjukkan produk marginal yang semakin berkurang. Contohnya adalah pada awal ketika hanya beberapa pekerja yang dipekerjakan, mereka dapat memetik buah di tempat yang rendah. Ketika jumlah pekerja meningkat, pekerja tambahan harus menaiki tangga yang lebih tinggi untuk menemukan apel yang bisa dipetik. Oleh karena itu, karena semakin banyak pekerja yang dipekerjakan, setiap pekerja tambahan berkontribusi lebih sedikit untuk produksi apel. Yeah. Di sini saya mempunyai grafik dari fungsi produksi. Nah, dari grafik fungsi produksi ini dapat kita katakan bahwa suatu input, yaitu pemetik apel, mempengaruhi output produksi, yaitu apel. Produk marginal juga semakin berkurang. Ini dapat kita lihat, ketika input semakin tinggi, maka fungsi produksi semakin datar. Selanjutnya adalah the value of the marginal product and the demand for labor, atau nilai produk marginal dan permintaan tenaga kerja perusahaan. Nah, the value of the marginal product and the demand for labor ini memperhatikan sebuah keuntungan, karena perusahaan akan mempertimbangkan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh melalui setiap pekerja ketika memutuskan berapa banyak pekerja yang harus dipekerjakan. Ketika profit adalah pendapatan total dikurangi dengan biaya total, maka dapat kita katakan bahwa keuntungan dari seorang pekerja tambahan itu adalah kontribusi pekerja terhadap pendapatan dikurangi dengan upah pekerja. Lalu bagaimana cara menemukan berapa kontribusi pekerja terhadap suatu pendapatan? Nah, caranya itu adalah yang pertama kita harus mengubah produk marginal tenaga kerja menjadi nilai produk marginal dalam bentuk dolar. Contohnya adalah jika sebuah keranjang berisi apel dijual dengan harga $10, dan jika seorang pekerja tambahan menghasilkan 80 keranjang apel, maka pendapatan pekerja tersebut adalah $800. Untuk mencari pendapatan pekerja, nilai produk marginal dari setiap input dikalikan dengan setiap output. Dan jika harga suatu pasar konstan untuk perusahaan kompetitif, produk marginal akan menurun ketika jumlah pekerja tambahan, dan nilai produk marginal juga akan berkurang. Di sini saya terdapat grafik dari the value of the marginal product and the demand for labor. Kurva ini miring ke bawah karena produk marginal tenaga kerja berkurang dengan meningkatnya jumlah pekerja. Untuk memaksimalkan sebuah keuntungan, perusahaan mempekerjakan pekerja sampai pada titik di mana kedua kurva ini bersilangan. Jika nilai produk marginal melebihi upah, maka perusahaan akan mempekerjakan pekerja lain agar meningkatkan sebuah keuntungan. Namun, jika nilai produk marginal lebih kecil daripada upah, maka pekerja marginal itu berarti tidak menguntungkan. Jadi, maka dari itu, sebuah perusahaan kompetitif yang memaksimalkan keuntungan mempekerjakan pekerja sampai pada titik di mana nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan upah. Kita juga bisa mengatakan bahwa perusahaan membuat sebuah keputusan perekrutan tenaga kerja dengan memilih jumlah tenaga kerja, di mana nilai produk marginal sama dengan upah. Akibatnya, kurva nilai produk marginal adalah kurva permintaan tenaga kerja untuk perusahaan kompetitif yang memaksimalkan keuntungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, yaitu Dinita dan juga Agnes. Terima kasih. Terima kasih Devina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab bergesernya kurva tenaga kerja.
permintaan tenaga kerja mencerminkan nilai produk marginal tenaga kerja. Lalu apa sih penyebab bergesernya kurva tenaga kerja? Yang pertama itu adalah harga output. Harga output itu ketika harga output itu berubah, nilai produksi marginal juga akan berubah. Begitu juga dengan kurva permintaan tenaga kerja, pastinya akan bergeser. Contohnya, ketika harga apel mengalami kenaikan dan nilai produk marginal setiap pekerja juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, meningkatnya permintaan tenaga kerja dari suatu perusahaan tersebut. Kebalikannya, jika harga apel menurun, akan mengurangi nilai marginal dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, ada perubahan teknologi. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi yang kian maju, kita mengalami beberapa penemuan baru seperti robot industri yang murah, dan hal ini sangat menguntungkan bagi para pekerja dan para perusahaan karena akan menyebabkan produktivitas kita lebih bertambah dan mungkin lebih akan meningkatkan profit juga buat perusahaan. Jadi salah satu sebenarnya teknologi itu bukan hanya berpengaruh negatif sih, tapi juga ada pengaruh positifnya juga. Salah satu contoh yang bisa saya ambil adalah ketika seorang tukang kayu dulunya hanya menggunakan pistol kayu untuk membuat suatu produksinya, namun seiring berjalannya waktu dia melakukan perubahan untuk menggunakan mesin dan hasilnya itu lebih baik dan lebih menguntungkan bagi perusahaannya. Gitu. Jadi lalu yang ketiga ada penawaran faktor lain. Kuantitas faktor produksi mempengaruhi produk marginal faktor lainnya. Contoh yang bisa saya ambil adalah ketika produktivitas pemetik apel tergantung ketersediaan tangga. Kenapa? Karena pada pemetikan apel kali ini memang masih menggunakan manual dan masih membutuhkan tangga. Jika pasokan tangga menurun, berarti produksi apel juga akan menurun karena pemetiknya akan semakin sedikit karena menggunakan alat bantu tangga tersebut. Agnes, Ya, kalau kita melihat di dalam konteks pergeseran kurva ini dengan aspek-aspek yang mempengaruhi, kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi waktu materi Devina sampaikan dan kamu juga ikut menjelaskan dengan simulasi atau asumsi yang kita gunakan, misalnya jalan tol dengan pengurangan tenaga kerja dan juga masuknya teknologi yang memberikan aspek negatif dalam pengertian positif di dalam proses percepatan daripada efisiensi daripada itu. Kalau begitu, ingin saya tanyakan, perubahan teknologi atau teknologi sendiri dia masuk di dalam faktor produksi atau bukan dalam apa yang kamu sampaikan ini? Sebenarnya masuk sih Pak, faktor produksi karena dari faktor produksi tersebut karena membutuhkan perubahan dan kemajuan teknologi dan yang akan menghasilkan produk-produk itu sendiri. Jadi menurut saya itu termasuk dalam faktor produksi itu sendiri sih Pak. Oke, baik teman-teman sekalian, ingin saya juga menambahkan apa yang disampaikan oleh Agnes tadi. Kalau kita melihat di dalam proses faktor-faktor produksi, apakah tanah, apakah modal, apakah resources dalam konteks sumber daya penggunaan daripada produk yang akan dihasilkan, tapi ada unsur terpenting di dalam proses percepatan berdasarkan 10 of principle dalam 10 prinsip ekonomi, juga masuk adalah teknologi, seperti yang sudah Agnes sampaikan. Hanya saja teman-teman sekalian, proses perubahan teknologi ini masuk di dalam satu unit kerja, di sisi lain orientasinya kepada efisiensi di dalam maksimalisasi profit, tapi di sisi lain juga akan memberikan implikasi kepada pengurangan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja dengan masuknya teknologi ini, teman-teman sekalian, ada orientasinya di dalam konteks selain proses percepatan, selain efisiensi, tapi di sisi lain adalah proses di dalam mengakumulasi kepada faktor produksi dalam proses penawaran faktor lain di dalam konteks produk yang ditawarkan. Karena apa? Dengan teknologi yang baru itu bukan saja proses di dalam konteks Anda
menghasilkan satu produk gitu. Bisa juga dengan produk dengan varietas yang lain di dalam konteks diferensiasi produk gitu. Nah itu. Jadi buah apel tidak saja mungkin dalam konteks buah apel, tetapi sudah dalam bentuk kemasan yang sifatnya manufaktur dan sebagainya gitu. Hanya saja teman-teman sekalian, konsekuensi yang buruk di dalam hal ini dengan masuknya teknologi, yaitu aspek-aspek yang sifatnya pengurangan tenaga kerja. Itu satu. Yang kedua, dari sisi cost yang digunakan juga akan mengalami kenaikan di dalam proses transformasi dari produk yang akan dihasilkan dan juga teknologi yang digunakan. Itu pasti akan kenaikan cost juga. Nah, proses kenaikan cost itu juga akan berimplikasi kepada pengurangan tenaga kerja karena dengan sistem mekanisasi daripada teknologi itu. Hanya saja teman-teman sekalian, problem yang selalu dialami di dalam proses masuknya teknologi ini, dan kita tidak bisa lagi masuk di dalam konteks menolak informasi dan transformasi teknologi baru itu tidak bisa menolak. Misalnya di dalam konteks pekerjaan manusia diganti dalam konteks artificial intelligence, artificial intelligence dan sebagainya. Ada juga di dalam konteks robotik, di dalam konteks maximize di dalam penggunaan finansial teknologi dan sebagainya. Nah itu yang dimana kita butuh dalam dunia perbankan misalnya keuangan yang tadinya butuh branch ataupun kantor cabang yang begitu banyak, tapi dengan adanya fintech ya kantor-kantor secara fisik tidak perlu dibangun dan sebagainya. Proses transaksi bisa dilakukan tanpa melalui mediasi di dalam konteks office ataupun juga gedung yang kantor yang sifatnya fisik dan sebagainya. Nah inilah proses gitu. Dan aspek-aspek ini teman-teman sekalian harus melihat bahwa orientasi di dalam proses perubahan teknologi akan menghasilkan berapa besar outputnya. Nah itu harus dilihat begitu. Nah, konsekuensinya sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang manajemen di dalam konteks pelaksanaan, dia akan melihat apa yang menjadi hasil output sesuai keuntungan dia. Itu orientasinya dengan pertimbangan-pertimbangan 10 of principle tadi di dalam konteks pelaksanaan. Maka oleh karena itu di dalam permintaan tenaga kerja di dalam konteks mencerminkan nilai produk marginal tenaga kerja itu berimplikasi terhadap pergeseran daripada kurva. Salah satu pergeseran kurva implikasinya juga berapa harga output yang akan dihasilkan begitu. Artinya kalau misalnya masuk tenaga kerja yang tadinya kita membutuhkan 3 tenaga kerja, tapi karena ada butuh tenaga dan baru dan sebagainya, kita ingin menambah 2 tenaga kerja 5 lagi. Nah itu kembali kepada output yang dihasilkan begitu. Harganya juga pasti akan bervariatif di dalam konteks berapa jumlahnya. Nah, juga termasuk di dalam unsur masuknya teknologi seperti disimulasikan di dalam konteks mencontoh tadinya sifatnya manual menggunakan tangga dan sebagainya, tapi dengan teknologi baru bukan lagi menggunakan tangga, tapi dengan cara aspek di dalam penggunaan memetik dengan cara yang sifatnya percepatan daripada teknologi itu di dalam proses itu. Nah, ini yang kita melihat bahwa aspek-aspek pergerakan itu berorientasi kepada jumlah output yang akan dihasilkan. Gitu. Nah, sehingga teman-teman sekalian, proses produksi di dalam konteks input sampai dengan output itu memberikan konsekuensi berapa biaya yang akan dikeluarkan dari input. Artinya kalau kita melihat, kita kan biasa minum air aqua kan, nilai air aqua itu sampai dia keluar sampai dengan harga 5.000 atau satu gelas itu menjadi 2.500 misalnya itu, atau botol yang sedang itu 5.000, itu mempunyai nilai sampai proses produksi di dalam konteks input sampai dengan hasil barangnya itu senilai berapa itu yang kita harus lihat bahwa sudah menjadi perhitungan sampai dengan keluar dengan angka produk yang dihasilnya adalah 5.000 gitu. Tapi proses dari air sampai dengan proses produksinya sampai dengan menjadi kemasan sampai dengan menjadi botol dan sebagainya lalu di over itu sudah mempunyai nilai di dalam perhitungan cost yang ada itu. Proses cost-nya itu terus terang aja teman-teman, kalau kita menghitung di dalam cost yang sifatnya terbatas dalam konteks hitung yang sifatnya tidak massal, pasti dia tidak akan memberikan keuntungan gitu. Tapi proses produksinya yang sifatnya massal dengan skala besar
Nah, itu pasti akan memberikan benefit di dalam keuntungan, misalnya menjadi harga 5.000 satu botol aqua. Tapi kalau dia produksinya tidak massal, itu pasti tidak mungkin 5.000. Pasti cost-nya lebih. Maka oleh karena itu, Anda melihat produk-produk aqua ataupun produk-produk lain yang mempunyai kadar oksigennya tinggi, itu bisa dihitung. Dia tidak menggunakan teknologi, tapi karena kebutuhan dengan skala-skala tertentu. Gitu. Nah, ini yang perlu dilihat dalam pencerminan dari aspek yang disebut dengan pergeseran daripada kurva. Dalam konteks ini, kalian jangan melihat pergeseran kurva itu memang harga output, memang perubahan teknologi atau penambahan faktor lain, tapi semuanya berasal daripada input yang digunakan. Apakah tenaga kerja, berapa jumlah quantity yang akan dihasilkan. Gitu. Itu harus dilihat dari patokan basic dasar daripada proses produksi. Dengan penggunaan proses produksi itu adalah hitung daripada yang dinamakan dalam konteks input yang akan dilakukan pembuatan produk tersebut. Jadi menyangkut tenaga kerja dengan menggunakan faktor-faktor produksi itu, lalu memberikan berapa jumlah quantity. Dari berapa jumlah quantity dalam proses keputusan itu yang akan memberikan penentuan daripada harga yang akan dijualkan. Begitu. Nah, ini yang perlu dilihat. Akan tetapi teman-teman semua, dari proses pergerakan ini akan melihat berimplikasi kepada aspek-aspek yang sifatnya dia melakukan analisis dulu, begitu. Nah, analisis yang dilakukan di dalam konteks ini termasuk di dalam penggunaan proses produksi itu, yaitu yang namanya analisis financing, forecasting, financingnya macam mana, gitu. Itu dia harus lakukan. Lalu juga melakukan yang namanya analisis atau yang disebut dengan forecasting daripada marketing atau advertising. Baru dia melihat, baru melakukan itu. Sebab kalau tanpa dia mempertimbangkan aspek keuangan di dalam konteks forecast-nya atau analisis atau ramalan keuangan dan juga ramalan daripada advertising ataupun pemasarannya, pasti dia tidak akan membuat produk itu, teman-teman. Meskipun unsur-unsur daripada forecast daripada keuangan itu termasuk di dalam dia menghitung berapa outputnya, berapa harganya, termasuk dengan masuknya teknologi baru ataupun juga perubahan faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor lain di sini dari sisi disebut dengan aspek yang namanya produk lain yang akan bersaing misalnya dengan produk yang kita ciptakan bersama, yang sama-sama mempunyai jenis yang sama. Itu juga penawaran daripada faktor lain bisa gitu. Ini sebagai pelengkap dan penambahan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Agnes. Nah, silakan lanjut. Ya. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan terkait subbab selanjutnya, yaitu the supply of labor atau pasokan tenaga kerja. Labor supply atau pasokan tenaga kerja merupakan jumlah jam kerja yang disesuaikan dengan intensitas usaha yang diinginkan pekerja untuk bekerja pada tingkat upah real yang diberikan. Nah, sekarang pertukaran antara tenaga kerja dan waktu luang. Di dalam salah satu 10 prinsip ekonomi dalam bab 1 tertulis bahwa orang itu menghadapi pertukaran. Nah, semakin banyak jam yang Anda habiskan untuk bekerja, maka semakin sedikit pula jam yang Anda miliki untuk melakukan kegiatan lainnya. Nah, berbeda lagi dengan 10 prinsip ekonomi yang selanjutnya, yaitu yang menjelaskan bahwa biaya atas sesuatu adalah apa yang Anda berikan untuk mendapatkannya. Apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan 1 jam waktu luang, pastinya Anda akan melepaskan 1 jam kerja, yang artinya 1 jam upah. Jadi, jika upah Anda adalah $15 per jam, biaya peluang 1 jam waktu luang adalah $15. Dan ketika Anda mendapatkan kenaikan gaji hingga $20 per jam, biaya peluang untuk menikmati waktu luang juga akan naik. Mengapa demikian? Jika kita lihat, kalau upah kita dalam 1 jam itu $15 dan kita bekerja selama 3 jam, kita akan mendapatkan upah sebesar $45. Berbeda ketika kita mendapatkan kenaikan gaji. Kita mendapatkan kenaikan gaji hingga $20. Dan ketika kita bekerja selama 3 jam, kita akan mendapatkan $60. Di mana $60 itu sendiri dapat kita capai ketika kita harus bekerja selama 4 jam dengan upah $15 1 jamnya. Jadi, dengan adanya kenaikan gaji,
kenapa sih bisa dibilang kita dapat menikmati waktu luang lebih banyak? Ya karena yang seharusnya kita harus bekerja selama 4 jam, kita harus bekerja selama 3 jam dan kita mempunyai 1 jam luang lainnya gitu. Nah, kurva penawaran tenaga kerja mencerminkan bagaimana keputusan pekerja terhadap trade-off tenaga kerja dan waktu luang itu merespons perubahan dalam biaya peluang tersebut. Kurva penawaran tenaga kerja yang miring ke atas memiliki arti bahwa kenaikan upah mendorong pekerja untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mereka tawarkan. Karena waktu yang terbatas, lebih banyak pekerja berarti lebih sedikit waktu luang. Selanjutnya, yang menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja itu bergeser karena apa sih? Ternyata tuh ada 3 hal yang membuat kurva penawaran tenaga kerja itu bergeser, yaitu ada perubahan selera, perubahan peluang alternatif, dan imigrasi. Nah, yang pertama itu perubahan selera. Kenapa sih perubahan selera itu bisa dibilang sebagai penyebab dari bergesernya kurva penawaran tenaga kerja? Karena kalau kita lihat nih, ibu-ibu pada zaman dahulu tuh lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anaknya di rumah dan mengurus pekerjaan rumah lainnya. Namun saat ini banyak ibu-ibu yang memilih untuk bekerja. Nah, hal tersebut itu menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja itu bergeser karena adanya peningkatan penawaran tenaga kerja. Nah, yang kedua itu ada perubahan peluang alternatif. Nah, penawaran tenaga kerja di salah satu pasar tenaga kerja tergantung pada peluang yang tersedia di pasar tenaga kerja lainnya. Jika upah yang diperoleh oleh pemetik buah apel buah pir tiba-tiba naik, beberapa pemetik apel mungkin memilih untuk beralih pekerjaan yang menyebabkan penawaran tenaga kerja di pasar untuk pemetik apel turun. Jadi bisa dikatakan ini tuh menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja bergeser. Dan yang terakhir itu ada imigrasi. Nah, pergerakan pekerja dari wilayah ke wilayah atau negara ke negara merupakan sumber penting lain dari pergeseran pasokan tenaga kerja. Ketika imigran datang ke Amerika Serikat, pasokan tenaga kerja di Amerika Serikat bisa meningkat dan pasokan tenaga kerja di negara asal imigran akan turun. Kalau dilihat dari sisi suplai tenaga kerja tadi itu, labor tadi, apa yang mendasari di dalam perlu dilakukan dalam konteks suplai tenaga kerja itu? Kenapa digunakan semacam itu gitu? Karena kan imigrasi ya Pak, jadi adanya pergerakan pekerja dari wilayah ke wilayah gitu Pak. Jadi adanya supply pekerja gitu ke negara lain. Oke. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari sisi ini teman-teman, proses imigrasi di dalam konteks bagaimana opportunity daripada pekerjaan yang didapatkan, ini kepada implikasi yang orientasi kepada bagaimana keinginan daripada tenaga kerja itu terhadap orientasi income, itu pertama gitu. Tapi di sisi lain juga di dalam konteks bagaimana keterbatasan tenaga kerja di wilayah tertentu gitu. Itu harus dilihat gitu. Di wilayah tertentu. Misalnya Indonesia punya keterbatasan kerja sehingga di dalam perspektif tertentu masyarakat atau tenaga kerja kita melakukan mencari pekerjaan di Malaysia gitu dengan prosedur dan standar. Tapi ada juga negara seperti Malaysia dan beberapa yang ini itu juga mengalami kekurangan tenaga kerja gitu. Sehingga dia butuh tenaga kerja. Ada juga mengalami yang disebut dengan kelebihan daripada tenaga kerja, seperti di Indonesia, atau pekerjaannya terbatas begitu. Tinggal di dalam case semacam pergerakan daripada kurva, tinggal kita melihat pada proporsi mana imigran atau imigrasi pekerjaan itu memberikan implikasi kepada bagaimana reaksi produktivitas daripada output yang dihasilkan misalnya, gitu. Artinya, misalnya membutuhkan tenaga kerja yang sifatnya unskill atau skill gitu, itu kan bisa digunakan gitu. Nah kalau unskill misalnya ya
buruh bangunan dan sebagainya yang sifatnya memberikan itu. Itu tergantung. Umumnya negara-negara yang masuk di dalam konteks orientasi negara industri, dia sangat memerlukan di dalam kebutuhan tenaga kerja yang sifatnya skill gitu. Artinya mempunyai tingkat profesionalisme. Beda dengan Malaysia yang kita kirim tenaga kerja, kadang tenaga kerja ilegal yang sifatnya unskill begitu, menjadi buruh biasa, potong rumput ataupun kerja kebun atau jaga kelapa sawit ataupun kerja bahan bangunan dan sebagainya. Itu dalam konteks kelebihan di dalam konteks imigrasi atau migrasi daripada tenaga kerja yang lari. Kaitan dengan bagaimana case labor supply atau penawaran daripada tenaga kerja ini memberikan orientasi kepada bagaimana kebutuhan tenaga kerja itu memberikan implikasi positif. Dia misalnya Amerika, pasokan tenaga kerja di Amerika Serikat meningkat dan pasokan tenaga kerja di negara asal imigran turun. Itulah implikasi daripada ekspektasi daripada tenaga kerja itu sendiri menginginkan adanya income lebih begitu, atau tidak sesuai dengan keadaan yang berada di negaranya. Itu pasti akan terganggu gitu. Obsesi dan keinginan, karena lifestyle di dalam konteks kebutuhan dan keinginan daripada manusia ini kan ingin berubah nasib gitu. Inilah perubahan-perubahan yang memberikan keuntungan dari sisi bagaimana suplai tenaga kerja. Kadang tenaga kerja yang dalam proses imigrasi dia melakukan perpindahan, kadang tenaga kerja itu lebih murah begitu. Dia lebih murah ongkosnya, lebih murah. Beda dengan negara lokal atau dia punya tempat karena mempunyai sudah skill gitu, punya standar, lebih murah. Tapi kadang-kadang juga pengalaman-pengalaman, dan saya pernah alami di Malaysia itu sendiri, kadang juga setiap tenaga kerja Indonesia itu dia melakukan compare change dengan bagaimana pendapatan di Indonesia dan pendapatan di Malaysia begitu. Kalau di Malaysia itu misalnya dia satu hari dia bisa mendapatkan per jam $5 begitu. $5 kalau kita kurskan dengan 3.000 ya sekitar 15.000 satu jam ya. Tapi kalau dia kerja 8 jam ya kali udah sekitar gitu. Sehingga dia punya pendapatan sekitar sebulan itu dia bisa mendapat sampai dengan 3.000 atau 4.000. 3.000 ringgit misalnya. Itu yang unskill ya. 3.000 sampai 4.000 ya kalau kali dengan 3.000 atau apa ya sekitar sudah 12 juta. Dibandingkan dia kerja di Jakarta hanya upah UMR berkisar di antara 37 atau 42 gitu, 4.200.000. Itu yang marginnya begitu jauh, sehingga terjadi aspek imigrasi di dalam konteks suplai tenaga kerja itu adalah proses perbandingan di dalam konteks melihat income pendapatan daripada tenaga kerja itu sendiri. Dampak dari situ maka kita pada posisi negara yang mempunyai kelebihan tenaga kerja, begitu, atau kekurangan daripada pekerjaan itu sendiri. Di Amerika sendiri, teman-teman sekalian, adapun aspek yang sifatnya tenaga kerja ilegal, itu diperkirakan sekitar 70 juta di Amerika itu. Bayangkan, kita di Indonesia, orang baru masuk sekitar baru puluhan ribu atau 1.000, 2.000 aja udah ributnya kiri kanan, begitu. Di Amerika itu 70 juta. Itu yang teridentifikasi imigran ilegal, gitu. 70 juta, bayangkan gitu. Jadi kekhawatiran bagaimana di Amerika itu kalau kita mengurus paspor atau dalam konteks mau kunjung ke sana, pengurusan visa itu sangat ketat sekali. Karena di sana itu negara yang mempunyai orientasi di dalam perspektif bahwa I'm Amerika begitu. Dream of America itu, mimpi Amerika itu memang ada begitu. Sebab apa teman-teman? Kalau Anda sudah lolos sampai ke Amerika, visanya udah oke, sudah atau visanya udah oke dan sudah disetujui, tapi awalnya kan ketat sekali. Kalau kita urus di seluruh dunia itu, kita urus visa yang paling ketat itu Amerika. Nah, sebab kalau Anda sudah masuk ke Amerika, Anda hanya punya kewenangan di dalam pemeriksaan di migrasi visa Anda. Cuma di 2 tempat aja gitu, di bandara udara, bandara udara pada saat Anda masuk pertama, atau di pelabuhan. 2 itu. Setelah Anda masuk ke dalam, Anda tidak akan diperiksa lagi, karena Anda sudah dianggap sebagai seorang Amerika begitu.
Itu dari sisi nasionalisme di dalam konteks negara itu. Sehingga dia masuk itu masuk awal itu dia sangat ketat. Nah, kalau Anda diperiksa oleh polisi atau pegawai imigrasi yang mengatakan tanya kamu paspor apa segala macam, wah itu Anda punya hak untuk tuntut dia. Undang-undang mereka di dalam proses itu memberlakukan semacam itu. Nah, bagi mereka siapa yang masuk ke Amerika adalah warga negara Amerika, meskipun kita masih negara Indonesia dan sebagainya. Karena pemeriksaan paspor visa kita hanya cuma di 2 tempat itu aja, di imigrasi pada saat kita masuk di bandara udara ataupun di pelabuhan. Setelah ke dalam, Anda sudah tidak akan diperiksa apa-apa. Anda sudah bebas, merdeka, free, dan Anda bagian daripada warga Amerika begitu. Mereka tidak memandang Anda dari negara mana atau tidak gitu. Kecuali Anda melakukan hal yang sifatnya kriminal. Di situ baru mereka proses menanyakan administrasi dan sebagainya. Bisa tahu bahwa Anda itu bukan negara Amerika, berbangsa Amerika, ataupun Anda berwarga negara Amerika. Nah, itu undang-undang mereka sudah sangat jelas di dalam konteks bagaimana melihat bahwa tegas di dalam melihat warga negara bangsa itu sebagai suatu hal yang sifatnya di dalam strata yang sama begitu, sebagai warga Amerika gitu. Itu sih sebenarnya. Makanya kalau masuk ke Amerika, pengurusan visa itu sudah sangat sulitnya luar biasa, sampai pada tingkat Anda punya Facebook dan juga Instagram pun juga pasti akan dilihat secara detail, akan dilihat gitu. Makanya teman-teman kalau hal-hal yang sifatnya Instagram ataupun juga di Facebook atau di media sosial Anda melakukan aktivitas, jangan coba-coba Anda membuat sesuatu yang sifatnya terhadap binatang itu dikasari atau itu Anda langsung di blacklist itu. Anda nggak bisa mendapatkan visa itu. Nah, sangat ketat di dalam proses itu. Mereka melihat dari sisi kemanusiaan dalam konteks human, bukan saja manusia tapi binatang pun juga mereka lihat dari sisi itu. Nah, sehingga teman-teman kembali kepada aspek ini, makanya orang kalau sudah ke sana sehingga terjadi ilegal, dia tidak mau balik lagi. Kalau orang itu, dia hanya mengurus dari awal, setelah lolos sampai di sana, biarin aja visanya mati atau paspornya mati. Ya, disitulah banyak suplai tenaga kerja yang terutama negara-negara yang di kawasan border area di Amerika Latin sama Amerika, apakah Meksiko, Brasil, sebagai negara-negara yang di perbatasan itu, Uruguay dan sebagainya. Gitu. Ini yang perlu dilihat di dalam sisi. Makanya ada problem tersendiri di mana Amerika itu mempunyai tingkat kriminalnya juga sangat tinggi karena disuplai oleh tingkat tenaga kerja ilegal atau orang yang mengalami warga negara itu kurang lebih sekitar 70 juta. Dari 400 juta dia market terbesar nomor 3 Amerika selain Cina dan India, baru Amerika, baru Indonesia gitu. Nah itu sih sebenarnya gitu. Saya rasa itu sebagai tambahan lengkap di dalam konteks melihat skala proses administrasi di dalam proses penawaran daripada tenaga kerja dari sisi imigrasi Jadi di sisi lain negara yang mempunyai kelebihan tenaga kerja, tapi ada juga di sisi lain negara yang mempunyai kekurangan tenaga kerja. Tinggal implementasi kita di dalam melihat sebagai aspek tertentu adalah bagaimana di sisi income ataupun terjadinya perubahan di dalam kehidupan kita dalam mendapatkan perubahan hidup itu sebenarnya. Jadi subbab selanjutnya adalah keseimbangan di pasar tenaga kerja. Jadi fakta tentang bagaimana upah ditentukan dalam pasar tenaga yang kompetitif itu ada 2, yaitu upah menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja, dan upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja. Mengapa demikian? Jika kita melihat gambar pada slide ini, gambar ini menunjukkan pasar tenaga kerja berada dalam keseimbangan atau titik equilibrium. Upah dan kuantitas tenaga kerja telah disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Ketika pasar berada dalam equilibrium ini, setiap perusahaan telah membeli tenaga kerja sebanyak yang dianggap menguntungkan pada upah equilibrium. Oleh karena itu, upah harus sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja yang akan membawa penawaran dan permintaan ke dalam keseimbangan. Nah, setiap peristiwa yang mengubah penawaran dan permintaan tenaga kerja harus mengubah
upah equilibrium dan nilai produk marginal dengan upah yang sama. Pergeseran penawaran tenaga kerja. Jika kita melihat di grafik ini nih, misalkan imigrasi meningkatkan jumlah pekerja yang ingin memetik apel. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, penawaran tenaga kerja bergeser dari S1 ke S2. Pada upah awal W1, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sekarang melebihi jumlah yang diminta. Surplus tenaga kerja ini memberikan tekanan ke bawah kepada upah pemetik apel, dan turunnya upah dari W1 ke W2 menguntungkan bagi perusahaan. Mengapa? Karena untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, menguntungkan bagi perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja. Karena ketika jumlah pekerja yang dipekerjakan di setiap kebun apel meningkat, produk marginal seseorang pekerja akan turun, dan begitu pula nilai produk marginal. Dalam equilibrium baru, baik upah maupun nilai produk marginal, tenaga kerja lebih rendah daripada sebelum masuknya pekerja baru. Pergeseran permintaan tenaga kerja. Sekarang kita menganggap bahwa peningkatan popularitas apel menyebabkan harga naik. Kenaikan harga ini tidak mengubah produk marginal tenaga kerja untuk sejumlah pekerja tertentu, tetapi menaikkan nilai produk marginal. Dengan harga apel yang lebih tinggi, memperkerjakan lebih banyak pemetik apel lebih menguntungkan, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ketika permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan dari D1 ke D2, upah equilibrium naik dari W1 ke W2, dan kesempatan kerja equilibrium naik dari L1 ke L2. Nah, upah dan nilai produk marginal tenaga kerja itu bergerak sama. Nah, analisis ini tuh menunjukkan bahwa kemakmuran bagi perusahaan dalam suatu industri sering dikaitkan dengan kemakmuran bagi pekerja di industri tersebut. Karena ketika harga apel naik, produsen apel tuh mendapatkan keuntungan lebih besar dan pemetik apel mendapatkan upah yang lebih tinggi. Namun berbeda ketika harga apel turun, produsen apel akan memperoleh keuntungan yang lebih kecil dan pemetik apel akan memperoleh upah yang lebih rendah pula. Nah, penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja bersama-sama menentukan upah equilibrium, dan pergeseran kurva penawaran dan permintaan tenaga kerja menyebabkan upah equilibrium berubah. Pada saat yang sama, memaksimalisasi keuntungan oleh perusahaan yang menuntut tenaga kerja memastikan bahwa upah equilibrium selalu sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja. Ayu, kalau kita lihat daripada, saya ingin tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ayu tadi itu. Jadi kalau kita melihat dari sisi upah itu sendiri, mengapa kalau pendapatan daripada produk apel tadi itu naik, memberikan implikasi positif, dan kenapa kalau upah itu turun apabila produk itu mengalami dari sisi penurunan daripada penjualan itu sendiri. Itu kenapa implikasinya kira-kira menurut kamu, Ayu? Karena bisa kita lihat di sini karena adanya pertambahan pekerja, upah juga semakin bertambah. Ketika di gambar ini. Karena produk marginal tenaga kerja itu bergerak sama. Jadi ketika harga apel turun, produsen dan pekerja akan mendapatkan keuntungan. Ketika harga apel naik, produsen dan pekerja akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan ketika harga turun, produsen dan pekerja mendapatkan keuntungan yang kurang dari ketika harga apel naik. Baik teman-teman, terima kasih Ayu. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini teman-teman sekalian, mau melihat bahwa di dalam proses permintaan tenaga kerja itu memberikan implikasi yang sifatnya positif, dalam pengertian bahwa apabila produk daripada apel itu memberikan permintaannya yang akan tinggi, maka implikasinya kepada wage ataupun juga pendapatan daripada perusahaan dan juga pendapatan daripada karyawan.
Nah, konsekuensinya kalau pendapatan pada karyawan itu tinggi dan juga pendapatan perusahaan itu tinggi, harus ada memberikan suatu strategi manajemen ya begitu. Nah, apa strategi manajemen yang dilakukan kepada karyawan yang mempunyai di dalam konteks income supaya terjadi perubahan di dalam konteks safe gitu, artinya tetap begitu, supaya jangan penurunan. Karena orientasi daripada perusahaan tuh dia tidak mau produknya akan turun semargin yang tidak diharapkan atau tidak mengalami defisit, pasti tidak akan mau. Sehingga strategi-strategi dalam konteks bisnis secara modern, maka yang akan dilakukan adalah aspek-aspek daripada perusahaan kepada karyawan bisa dengan menaikkan income ataupun pendapatan itu sendiri. Itu pertama. Tapi di sisi lain juga memberikan yang sifatnya yang dinamakan dengan dilakukan proses promosi jabatan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan gitu di dalam proses. Lalu di sisi lain juga ada aspek diskon ataupun kompensasi yang sifatnya memberikan insentif kepada nilai produksi ataupun kenaikan daripada pekerjaan itu, memberikan suatu suasana atau lingkungan yang memberikan ketenangan dan nyaman supaya ada safety di situ. Akan tetapi proses penurunan daripada produk yang dihasilkan itu memberikan implikasi negatif terhadap perusahaan dan juga produk yang dihasilkan, maka pasti akan ada strategi yang berbeda begitu. Nah, mengapa ada ini? Ya, aspek-aspek lainnya pasti adalah ada kompetitor lain atau produksi lain, ataupun juga penggunaan daripada teknologi yang sudah tidak sesuai kapasitinya, sudah melebihi dan sebagainya. Lalu di sisi lain juga ada aspek yang sifatnya terjadi suatu reorientasi daripada produk yang mengalami perubahan itu sendiri. Itu pasti akan berbeda. Sehingga tenaga kerja pada proporsi ini, dia pada dua posisi begitu. Dua posisi di dalam proses pergerakan kurva itu. Apakah di dalam konteks yang ada pada perusahaan, dia pasti akan mencari balancing di dalam konteks melihat forecast atau keuangan dia dan juga produk yang akan dihasilkan. Sebab kalau tanpa ini, dia pasti tidak akan bagaimana menempatkan berapa gaji yang akan diberikan pendapatan dan berapa kuantiti yang akan dihasilkan. Itu dia pasti tidak akan lakukan itu gitu. Nah, dia harus mengetahui berapa kuantiti yang dia akan lakukan dengan berapa permintaan daripada pasar serta berapa yang dia akan berikan kompensasi kepada tenaga kerja terhadap gaji yang akan diberikan. Nah, ini pasti akan dilakukan. Sebab kalau tidak dia lakukan itu dengan melakukan proyeksi ataupun juga forecasting daripada keuangan dia dengan produk yang dihasilkan, pasti dia tidak akan lakukan. Nah, sebagai seorang accounting, nah Anda kan seorang accounting, maka yaitu yang diperlukan adalah berapa cash flow-nya itu daripada perusahaan untuk menghasilkan produk yang akan dijual tersebut dengan melakukan yang namanya pasar yang akan bergerak pada proporsi terhadap produk yang akan dibeli. Itu kan kalian harus melakukan asumsi dengan analisa bahwa produk yang dihasilkan semacam ini pasti akan dibeli oleh konsumen seberapa banyak. Baru di sini Anda baru bisa memutuskan bahwa tenaga kerja ini akan memberikan implikasi positif dengan berapa proporsi gaji yang harus diberikan begitu. Nah, biasanya standar-standar ini kalau kita di Indonesia itu kan dengan pola pendekatan menggunakan UMR ya, upah minimum regional gitu. Artinya daerah DKI Jakarta itu pasti berbeda dengan di daerah Jawa Barat ataupun Tangerang ataupun di daerah lain misalnya seperti di Timur ataupun di Sumatera dan sebagainya. Kalimantan pasti akan berbeda begitu. Nah, beda dengan negara-negara lain yang tidak menerapkan yang disebut dengan upah minimum regional. Nah, dia berdasarkan strata pendidikan ataupun strata daripada kompetensi atau skill itu. Nah, sehingga negara-negara seperti Malaysia itu Anda mau bekerja di mana aja atau seperti di Singapura, ya stratanya adalah strata kualifikasi dari pendidikan dan skill gitu. Jadi sama aja mau tinggal di mana. Nah, kalau kita di sini ya orang lebih senang tinggal di Jakarta dengan UMR lebih besar dan juga aksesnya lebih mudah untuk didapat di dalam proses financing itu. Nah, ini akan ada perbedaan. Kalau negara-negara yang mempunyai strata di dalam penilaian kualifikasi pemberian pendapatan dari sisi skill dan juga strata pendidikan, Anda mau tinggal di mana aja, rasa safety nyaman ya, gajinya tetap sama. Itu sudah menjadi patokan dan ukuran. Ini sekedar informasi ya di dalam konteks safe in labor di dalam konteks permintaan ya, gitu.
Kuncinya kepada aspek yang disebut dengan berapa jumlah tenaga kerja dengan berapa pendapatannya, dan hitungannya adalah melihat daripada isi pergerakan daripada kuantiti yang dihasilkan dengan tenaga kerja yang digunakan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, lanjut. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor produksi lainnya, yaitu tanah dan modal. Pengertian tanah sendiri bisa kita ibaratkan sebagai tenaga kerja. Lalu pengertian modal mengacu pada stok berbagai peralatan dalam produksi. Artinya, modal ekonomi mewakili akumulasi barang-barang yang diproduksi masa lalu dan akan menghasilkan barang-barang baru dan jasa yang baru. Contohnya itu dalam perusahaan Apple, modal itu bisa berupa tangga, lalu ada truk untuk mengangkut apel, gedung untuk menyimpan apel, dan pohon apel itu sendiri. Kenapa dikatakan tanah dan modal? Karena suatu perusahaan memerlukan suatu modal, dan modal dari perusahaan apel ini sendiri itu bisa berupa sebidang tanah yang ditanami pohon apel. Karena dari hal itu sendiri kita dapat memproduksi apel dengan jumlah yang banyak dan menghasilkan harga output yang menghasilkan profit itu untuk profit perusahaan itu sendiri. Ada keseimbangan di pasar tanah dan modal. Harga beli tanah atau modal adalah harga yang harus dibayarkan seseorang untuk memiliki faktor produksi tanpa batas waktu. Harga sewa adalah harga yang dibayar seseorang untuk menggunakan faktor tersebut untuk jangka waktu yang terbatas. Harga sewa tanah dan harga sewa modal ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Mengapa dikatakan harga beli tanah dan modal itu memiliki tanpa batas waktu? Karena bisa kita ibaratkan sebagai seorang perusahaan yang telah memiliki suatu modal sebidang tanah, dan tanah tersebut adalah milik perusahaan itu sendiri yang bisa dipakai tanpa adanya batas waktu. Kecuali kita menyewa sebidang tanah, dan maksudnya itu ada kesepakatan bersama antara perusahaan dan seorang pemilik tanah tersebut untuk bagaimana ketentuan dan yang berlaku dan lain sebagainya. Lalu upah itu adalah harga sewa tenaga kerja, dan penentuan upah itu berlaku untuk harga sewa tanah dan modal. Jika diibaratkan adalah ketika perusahaan memutuskan berapa banyak tanah dan berapa banyak tenaga kerja yang akan disewakan. Logikanya adalah sama seperti memutuskan banyak pekerja yang akan dikerjakan. Jadi, kurva permintaan untuk setiap faktor itu mencerminkan produktivitas marginal dan faktor tersebut. Dalam hal ini, kurva permintaan untuk dalam hal ini kita dapat menjelaskan berapa banyak hal yang masuk ke dalam tenaga kerja, berapa banyak hal yang masuk ke dalam pemilik modal, dan berapa banyak hal yang masuk ke dalam pemilik tanah. Harga equilibrium sebidang tanah atau modal itu bergantung pada nilai produk marginal tersebut. Selanjutnya adalah keterkaitan di antara faktor-faktor produksi. Harga yang dibayarkan untuk setiap faktor produksi, tenaga kerja, tanah atau modal, sama dengan nilai produk marginal faktor tersebut. Produk marginal dari setiap faktor pada gilirannya tergantung pada jumlah faktor yang tersedia. Karena produk marginal yang semakin berkurang, faktor penawaran yang melimpah memiliki produk marginal yang rendah. Dengan demikian, harga yang rendah juga. Dan faktor dalam penawaran yang langka memiliki produk marginal yang tinggi dan harga yang tinggi. Akibatnya, ketika penawaran suatu faktor turun, harga keseimbangan naik. Oleh karena itu, beberapa peristiwa mengubah penawaran, salah satunya faktor produksi, dan mempengaruhi semua faktor lainnya. Contohnya, ketika badai menghancurkan banyak tangga yang digunakan untuk memetik apel, otomatis peristiwa ini tidak hanya berhenti untuk pasar tangga apel, untuk di pasar tangga, namun juga berpengaruh pada sedikit tenaga kerja yang bekerja untuk memetik apel, lalu produk marginalnya juga sedikit, dan serta merugikan permintaan tenaga kerja dan merugikan perusahaan. Ayu, Devina, sama Agnes, kalau kita lihat dari penyampaian kalian itu, artinya kalau kita bicara tentang
faktor-faktor produksi di dalam konteks perusahaan itu ada 3 aspek. Dari lihat itu adalah di mana yang disebut dengan sumber daya atau bahan bakunya itu sendiri. Yang kalian contohkan adalah bahan baku secara keseluruhan, yaitu apel, buah apel gitu. Itu bahan baku adalah sumber faktor-faktor produksi. Lalu yang kedua adalah tanah, dan yang ketiga adalah modal. Dan sebenarnya ada tambahan lagi yang sifatnya teknologi keempat faktor produksi. Begitu. Oke lah, kalau dilihat daripada ketiga faktor produksi tadi, berdasarkan 10 of principle of economic, di dalam konteks apakah trade off, apakah market, apakah government di dalam konteks melakukan penetrasi kepada aspek-aspek yang sifatnya menjaga stabilitas harga dan sebagainya dalam konteks permintaan tenaga kerja ataupun penawaran, serta juga dari sisi kompensasi atau wage itu gaji. Nah, kira-kira apa saran dan masukan kalian kepada perusahaan? Misalnya Anda sebagai seorang konsultan, saya punya perusahaan, saya berkonsultasi ke dia di dalam penggunaan secara efisiensi dan maksimumkan penggunaan daripada faktor-faktor produksi tersebut. Nah, kira-kira apa saran dan masukan kalian? Yang harus diperhatikan oleh perusahaan itu sepertinya targetnya sih Pak, target di pasarannya seperti apa, lalu apa yang harus dilakukan, terus strategi-strategi apa yang memang itu diperlukan untuk memaksimalkan produksi dan menghasilkan profit itu sendiri untuk perusahaan itu semakin berkembang, dan memperhatikan hal-hal yang mungkin sekiranya akan mengganggu dan akan merugikan, jadi diantisipasi agar perusahaan itu tidak mengalami kendala gitu Pak. Saya rasa demikian yang sudah disampaikan, bahwa inti semua itu di dalam konteks penerapan manajemen, di dalam konteks penggunaan faktor-faktor produksi itu. Di dalam proses penggunaan faktor-faktor produksi dan penerapan manajemen, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita melakukan perencanaan dari sisi sumber daya atau faktor produksi itu. Baik apakah bahan bakunya, apakah modalnya, apakah tanahnya, ataupun penggunaan teknologi. Dari aspek perencanaan itu, Anda melakukan aspek yang disebut dengan bagaimana mengorganisasi daripada perusahaan Anda dengan penggunaan faktor-faktor produksi tadi. Yaitu pasti akan organisasi di dalam konteks memanage perusahaan. Dalam konteks memanage perusahaan yang orientasinya kepada bagaimana Anda seni mengelola perusahaan itu sendiri. Lalu dari situ baru dilakukan yang namanya actuating atau operasionalisasi daripada faktor produksi tadi itu di dalam proses implementasinya. Anda melakukan perhitungan secara input, outputnya gimana, tetapi sebelum itu semua Anda harus melakukan bagaimana cash flow-nya, lalu bagaimana pasar yang bereaksi terhadap produk yang akan kita tawarkan itu. Lalu baru Anda menentukan harga. Setelah itu semua, baru Anda melakukan yang disebut dengan controlling ataupun pengawasan. Dari aspek pengawasan itulah Anda baru bisa melakukan assessment ataupun penilaian daripada produk yang akan dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi itu, memberikan implikasi kepada 2 aspek. Apakah positif ataukah negatif? Apakah untung, apakah rugi? Apakah dia memberikan maksimisasi dalam konteks efisiensi dari produk yang dihasilkan, ataupun sebaliknya tidak. Justru mengalami defisit ataupun kerugian. Nah, itulah dari sisi di dalam konteks pengelolaan manajemen, di dalam perencanaan daripada sisi organizing, actuating, dan juga pengawasan dalam penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Baik bahan baku, modal, kapital, dan juga yang sifatnya teknologi yang akan digunakan. Sekian materi yang dapat kelompok kami bawakan. Semoga hal ini berguna dan bermanfaat untuk pengetahuan kita bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.